orang menghancurkan bangunan itu. Untuk pada khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Pemirsa, hingga saat ini dinamika politik masih terus berjalan, kemudian komunikasi politik juga terus digulirkan dengan masing-masing dari parpol-parpol. Kemudian hingga saat ini juga sudah mulai ada sinyal-sinyal apakah dari PKS ini akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk itu nanti juga kami akan menghadirkan dialognya kepada Anda, tapi kami hadirkan terlebih dahulu informasinya. Masuk dalam pemerintahan yang berkuasa memang menjadi keinginan banyak partai. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari banyak partai pengusung pun berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tentunya Prabowo dan Gibran akan memprioritaskan partai-partai pengusung untuk mendapatkan kursi menteri dalam kabinet mendatang. Tapi nyatanya Prabowo mengajak lawan politiknya seperti Partai Nasdem dan PKB untuk masuk dalam koalisi besar. PKS yang juga lawan politik meminta Prabowo untuk mengajaknya masuk dalam pemerintahan. PKS yang konsisten berjuang sebagai oposisi ternyata tetap ingin masuk dan menikmati kekuasaan. Apakah langkah ini tepat dilakukan partai yang selalu berjuang bersama rakyat mengawasi kinerja pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk PKI, untuk PKS. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai, satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabdihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadim kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Dalam kesempatan Harlah PKB, terlihat sejumlah pimpinan partai politik ini hadir, tidak hanya dari Koalisi Perubahan, namun juga terlihat dari Gerindra juga ada kemarin. Namun yang menarik disoroti saat Presiden PKS menyatakan keinginannya untuk diajak masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini suatu tanda bahwa PKS sudah lelah berpuasa 10 tahun begitu ya? Kita akan bahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas M. Iqbal, politikus PKS. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat pagi, Prof. Burhan. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Saya mau ke Mas Iqbal dulu, Mas Iqbal. Ya. Ini kemarin ini gimmick atau beneran pengen diajak karena udah lelah 10 tahun puasa? Pengen buka puasa begitu? Gimana nih? Ya, saya jawab dengan pantun aja ya. Boleh. Pergi berjalan ke Balikpapan, Cakep. pulangnya mampir ke Pangandaran. Cakep. Statement kemarin cuma candaan. Bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi itu ya, jadi bukan berarti ingin masuk ke kekuasaan. Walaupun teman-temannya udah diajak gabung. Ya sebenarnya kan tadi justru itu satiran ya. Bayangkan di depan ketum-ketum partai yang diajak Nasdem, PKB, ada PKS di situ. Yeah. Artinya kalau harusnya kan berbahasa basi ya, PKS gimana? Artinya memang
sampai saat ini belum ada pembicaraan bahwa PKS itu akan masuk, belum ada deal, belum ada pembahasan dan keputusan. Sehingga Pak Sehu kemarin itu ya sedikit menyindir lah ya. Kalau Atau nunggu dulu Bang Iqbal dipanggil gitu, diajak. Ya gitu. makanya harusnya kan memang adalah basa-basi ya kan. Wah, gimana PKS masuk juga ya. Artinya kan memang sampai ini menunjukkan bahwa memang sampai saat ini PKS memang belum ada pembahasan ke sana, tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Jadi makna statement Presiden kemarin itu adalah bagian dari satiran sebenarnya. Nyindir aja. Satiran bahwa ya bagusnya juga diajak-ajak juga lah gitu. Artinya di depan orangnya kan gitu loh. Ada ketum PKB, ada ketum Nasdem. Tapi kalau nggak pengen, kalau diajak beneran nanti gimana dong? Ya itu nanti kita akan bahas lagi. Tetapi lagi-lagi bahwa statement pelaksana harian ketum harian Gerindra itu menunjukkan bahwa memang PKS sampai saat ini belum ada pembahasan dan ada keputusan. Jadi kami memang masih berada di luar pemerintahan. Mas Iqbal, tapi bisa ditangkap oleh PKS nggak kalau setelah selesai Pilpres itu Prabowo langsung bertemu dengan PKB. Kemudian saat diundang Nasdem, Prabowo hadir. Tapi waktu undangan dari PKS itu kok nggak hadir, absen gitu. Apakah memang sebenarnya belum ada apa gimana keharmonisan begitu antara nah itu ini kan semakin memperkuat juga sebenarnya memang belum ada arah ke sana. Jadi gini, memang kalau kita bicara sejarah hubungan politik, ini kedekatan PKS sama Prabowo itu melebihi partai-partai yang sudah masuk sekarang lah. Di saat kami berjuang itu kan 2014, 2019 ya. Kalau Pak Prabowo menyebutnya kami itu bukan sekutu tapi segajah. Begitu akrabnya, begitu dekatnya. Tetapi kebetulan di 2024 kami berbeda pilihan saja. Artinya komunikasi secara kekerabatan, kekeluargaan itu masih ada. Tetapi lagi-lagi dengan tidak hadirnya Pak Prabowo, dengan tidak diajaknya kemarin itu, bahwa sebenarnya memang PKS masih konsisten. Oke, kalau dari Bang Iqbal bilang PKS masih konsisten. Prof. Burhan melihatnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, kemudian dengan statement-statementnya yaitu artinya kalau misalnya Prof. Burhan melihatnya, akankah PKS ini akan bergabung? Saya memang menangkap ada semacam candaan tetapi datang dari hati nurani yang dalam. Jadi menurut saya candaan tersebut substansinya serius tetapi dibungkus dalam bentuk candaan. Serius dalam pengertian ada kalkulasi yang matang yang dipertimbangkan oleh PKS terkait posisi PKS ke depan. Apakah berada di dalam ataukah berada di luar. Nah, kalkulasi itu didasarkan pada posisi PKS 2 periode terakhir di masa Pak Jokowi yang konsisten sebagai partai oposisi, tetapi secara elektoral itu tidak memberi nilai tambah. Jadi positioning sebagai partai oposisi di Indonesia itu tidak cukup memberi added value secara elektoral, sementara ya, banyak sekali hal yang harus dikorbankan oleh PKS ketika berada di luar. Dan ini sekaligus kritik sebenarnya kepada publik yang tidak memberi insentif kepada partai yang berada di luar. Termasuk tidak memberi insentif secara finansial. Nah, ini penting nih, karena sistem politik kita itu relatif menganaktirikan partai yang berada di luar kekuasaan. Jadi ada kalkulasi semacam itu yang kemudian sepertinya kalau Sira membacanya semacam PKS sepertinya lama berpuasa dan ingin segera berbuka, ya menurut saya tidak bisa disalahkan. Karena secara elektoral, kemudian secara finansial, partai oposisi Indonesia itu betul-betul anaktiri. Dan ini harusnya menjadi catatan buat kita untuk melakukan reformasi sistem politik kita. Supaya partai-partai itu mendapatkan insentif ketika berada di luar kekuasaan. Karena kalau semua partai berada di dalam, itu yang rugi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi kepada mereka yang berada di luar. Dan menurut saya ini perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang. Itu yang pertama. Oke, Prof. Yang kedua, yang kedua tahan dulu. Kita akan Prof, kita tahan dulu ya, karena kita harus jeda iklan dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.